Baik, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Setiap 5 tahun sekali, masyarakat berhak menentukan pilihannya, yaitu pemilu. Dari berbagai keberagamannya, dari berbagai calon pilihannya, itu berhak untuk memilih siapa yang terbaik. Demokrasi atau pemilu itu penting, momen paling penting di negara Indonesia. Kita bisa lihat partisipasinya di Kabupaten Bekasi ini. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, tingkat partisipasi pemilihan di Kabupaten Bekasi pada pemilu mencapai sekitar 82%. Namun, angka ini tidak serta-merta mencerminkan kesadaran politik yang tinggi. Banyak yang datang ke TPS karena ikut-ikutan, tekanan lingkungan, bahkan karena iming-iming. Pemilu bukan sekedar mencoblos, tapi soal memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Baik, untuk memahami lebih dalam, kami mencoba mewawancarai satu warga yang berada di Kabupaten Bekasi. Pak, Duduk. Taruh dulu. Matiin handset dulu. Ada apa, Den? gimana kabarnya Pak? Makan dulu. Nih. Habis sarapan saya Pak, ini Iya. Dari kampus mana, Den? UPB Pak, UPB, Universitas apa tuh? Berita Bingsi. Oh, Berita Bangsa. Berita Bangsa. Yang di samping itu ya, Tegal Ganas itu ya? Iya. Oh, Kota- yang kalau malam banyak cewek-cewek. Oh iya. Itu ya, cewek-cewek hot ya? Oh, kok tahu Pak? Tahu sering Sering lewat. maksudnya. Jadi Dia sambil makan ya? Nggak apa-apa. Nah, tadi lagi menikmati hidup sambil engetan sambil Oh, iya. ini. Saya mau survei tentang partisipasi politik Pak, pemilu di Bekasi. Iya. Ada apa dengan politik di Ya. Bekasi? Ini tugas dari kampus Pak. Tuh, Biasanya- kamu tugasnya. Iya. Kamu anak itu sarjana politik. Industri Pak. Oh, Indonesia apa hubungannya sama politik? Iya, makanya mungkin ya sebagai mahasiswa gitu Pak, sedikit-sedikit paham tentang politik lah. Oh, iya. Menurut Bapak, apa sih faktor yang membuat warga enggan untuk datang ke TPS? Ataupun yang pertama ini Pak, pertama dulu, menurut Bapak seberapa penting sih partisipasi peran masyarakat untuk pemilu di Kabupaten Bekasi ini? Apa? Ulangi. Menurut Bapak, seberapa penting peran masyarakat untuk partisipasi pemilu politik di Bekasi ini? Pemilu. Seberapa penting? Ya jelas penting lah. Kan namanya saja pemilihan umum. Ya, pemilihan umum itu bisa pemilihan gubernur, pemilihan presiden. Ya kalau nggak ada masyarakat, ya siapa yang memilih? Kan kita negara demokrasi. Ya berarti sangat penting lah. Mau jin sama itu dajjal yang nyoblos gitu. Kalau nggak ada masyarakat. Dajjal Kalau keluar, ada siapa keluar? Nah, saya punya orang dalam nih. Tahu. Oke. Berarti penting itu Pak? Penting. Bapak nyoblos kemarin? Sebagai sarana. Tadi Bapak nyoblos kemarin? Apa? Nyoblos? Nyoblos. Oh iya. Nyoblos samping Kalimalang itu. Terus yang kedua, apa sih faktor yang biasanya orang itu malas datang ke TPS, kayak enggan gitu Pak? Biasanya kan banyak orang yang malas datang ke TPS kayak gitu. Termasuk saya ya. Iya. Menurut saya. Nah, ini kan Sebagai masyarakat setempat ya. Sebagai masyarakat liar. Iya. Ya. Kenapa masyarakat malas ataupun enggan menuju TPS untuk memilih kandidat? Iya, betul. Ya kan? Yang pertama, ya, masyarakat itu sudah sering di ghosting. Contohnya saat kampanye bilangnya A, pas pelaksanaannya hasilnya Z. Itu yang membuat dari waktu ke waktu yang membuat masyarakat itu malas dengan pemilihan umum di negeri Konoha ini. Iya itu.
Yang kedua, ya, di tempat TPS nggak ada gorengan. Iya, lapar bray, nggak ada duit. Iya, udah di rumahnya jauh. TPS-nya di atas gunung, rumah saya di bawah gunung. Nggak ada bensin. Di tempat TPS pas lapar nggak ada gorengan, itu. Kan Bekasi nggak gunung, Pak. Nggak ada gunung. Ya, nggak tahu ya. Bandar Gebang ada. Nggak tahu ya. Gunung Hyundai. Oh. Oh, bukit. Ya, maksudnya itu deh. Udah, berarti ada 2 faktor itu, Pak. Iya, Gorengan yang paling penting. gorengan. Iya. Terus yang ketiga, apa sih harapan Bapak sebagai warga untuk calon ya atau untuk pemimpin yang sudah terpilih gitu, Pak, untuk kedepannya? Harapan sebagai rakyat kecil biasa ya, sebagai rakyat kecil biasa seperti saya ini, Tung Imin, ya, yaitu bisa nggak sih pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih itu menepati janjinya, minimal janjinya A ke B lah, jangan janjinya A ke Z gitu, minimal jauh banget loh. Minimal tepati janji. Contoh nih. Iya. Waktu kampanye bilang akan menggaji masyarakat Indonesia walaupun tidak bekerja sebanyak 5 juta. Ya tepati janji dong. Iya. Itu contoh ya, contoh. Walaupun masyarakatnya malamnya dugem, karaokean, ya. Tapi setiap bulan digaji 5 juta. Itu kalau di kampanye kayak gitu ya harus pelaksananya kayak gitu. Oke, tuh. Itu harapan. Tapi yang paling pentingnya, yang paling penting dari diri Bapak ini harapannya apa? Ya itu menepati janji. Menepati janji. Nggak muluk-muluk, rakyat itu menepati janji. Cuma kan jarang, bahkan nggak pernah kali polisi. Ya. Minimal ya ngomongnya A, pelaksanaannya B, jangan ngomongnya A, pelaksanaannya Z. Tuh. Berarti intinya mah gorengan sama menepati janji, Pak ya? Itu Iya. ya. Berarti mungkin itu aja, Pak. Saat masa kampanye, spanduk dan baliho menghiasi jalanan. Tapi, apakah ini sudah cukup untuk menyadarkan masyarakat? Sosialisasi politik seringkali hanya jadi formalitas. Padahal, pemilu adalah momentum emas untuk perubahan. Sayangnya, praktik politik uang dan apatisme masih jadi tantangan utama. Perilaku politik masyarakat Bekasi tidak bisa disamaratakan. Ada yang memilih berdasarkan program kerja, ada juga karena faktor figur atau tekanan sosial. Partisipasi politik adalah cerminan kematangan demokrasi. Bukan hanya datang ke TPS, tapi juga aktif dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan setelahnya. Mari sebagai warga Bekasi dan warga negara Indonesia kita jaga hak suara kita, karena satu suara bisa menentukan arah masa depan bangsa. Baik, mungkin itu saja dari diri saya. Maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan, salah tentang hal apapun lah dalam video saya. Saya juga masih perlu belajar dalam hal politik. Kalau ada yang minta kesimpulan, bisa simak aja video saya. Saya juga bingung dan pusing. Terima kasih.